Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dumateng ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Muhjabar atallahu umrahu wa nafa'anallahu bi ulumi insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan keafiatan, kesehatan sehingga kita bisa terus mendapatkan manfaat-manfaat dari ilmu-ilmu beliau insyaallah. Amin Allahumma amin. Dumateng para rawuh sedaya, para bapak, para ibu, jamaah pengaosan Ahad pagi ingkang insyaallah kita sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ingkang sepindah semonggo kula panjenengan sedaya ngunjukaken raos puja saha puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dumateng kita mapinten-pinten kenikmatan terutami nikmat iman lan Islam. Ingkang kaping kalih selawat ugi salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang yaumil qiyamah. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, tanda manusia itu masih hidup salah satunya adalah mempunyai keinginan, mempunyai pengharapan. Dados salah satu tanda kehidupan itu adalah kita masih punya keinginan, kita masih punya pengharapan. Kita kepingin hidup bahagia, kita ingin hidup sukses, kita ingin hidup mulia. Ini keinginan, harapan. Bahkan sampai orang mengatakan, tiyang ngendikan, saya tidak punya keinginan apa-apa. Itu sebenarnya punya keinginan. Keinginannya tidak punya apa-apa. Enten tiyang dipun jak teng peken ke pasar, mau dibelikan baju, suruh milih baju apa saja. Saya tidak mau baju, saya tidak mau apa-apa. Keinginannya tidak punya apa-apa. Punya pengharapan, punya keinginan. Ini tanda manusia hidup. Nah, ketika kita sandarkan keinginan kita sandarkan pengharapan kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut dengan doa. Sekali lagi, dados ketika kita menyandarkan semua keinginan dan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut dengan doa. Nah, doa niku enten dua macam. Yang pertama, kata lain dari doa itu as-su'alu, permintaan, permohonan. Yang pertama adalah as-su'alu bil lafzi. Kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah dengan mengucapkan kata. Ini bilafzi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Mohon keselamatan kepada Allah. Kita ucapkan. Ini bilafzi. Yang kedua, as-su'alu bil hali. Kita memohon kepada Allah, kita meminta sesuatu kepada Allah, kita berharap kepada Allah, tetapi tidak kita ucapkan bil hali. Tetapi keadaan kita ini menggambarkan kalau kita itu butuh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kula contohkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini termaktub juga di dalam kitab Tafsir Asy-Sya'rawi yang menulis Al-Imam Asy-Sya'rawi, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Tapi saya akan coba kutip dari kitab Al-Jami' li'ulumil Imam Ahmad. Terus Imam Ahmad bin Hambal ini tidak saja mengarang kitab musnad, tetapi banyak kitabnya, termasuk Al-Jami' li'ulum. Di sini beliau mengutip tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim itu lamma wudi'a fil manjaniq. Nabi Ibrahim ketika diletakkan di al-manjaniq. Jadi setelah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, kemudian Namrud ingin membakar Nabi Ibrahim, itu bagaimana caranya? Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam manjanik. Manjanik niku napa? Kalau zaman dulu sebelum ada meriam, terus perang itu alat tercanggih zaman dulu meriam. Sebelum ada meriam itu ditemukan, itu menggunakan pelontar peluru. Terus kados ketapel utawi pelintengan gede diisi batu, ditarik orang banyak, batunya terlempar. Untuk apa biasanya? Menghancurkan benteng. Zaman riyen ngoten. Nah niki sing ditaruh di situ bukan batu yang besar, tapi Nabi Ibrahim ingin dilempar ke api niku carane ngoten niku. Dados mboten dijoroke. Berdasarkan kitab niki. Ditaruh, ditarik, mau dilemparkan ke api. Tsumma turiha ilan nar, kemudian turiha ini dilempar, betul-betul sudah dilempar nih. Apa yang terjadi ketika itu? Fa'taradahu Jibrilu alaihi salam. Nampaklah malaikat Jibril ketika itu. Faqala, ia mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, alaka hajah?" Wahai Ibrahim, apakah kamu memerlukan bantuan? Apakah kamu punya keperluan, kamu punya keinginan? Nah, ketika orang mau dilempar ke api, tentu keinginannya selamat. Kalau kita yang ditawari begitu, jangan lama-lama, ini langsung selamatkan aja, hancurkan mereka. Tapi Nabi Ibrahim faqala, dalam keadaan yang genting seperti itu. Nah inilah kualitas keimanan para nabi niku ngoten. Ketika dalam keadaan genting itu, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Kalau kamu yang menolongku, saya tidak mau. Inginku hanya Allah yang menolong. Terus Jibril pun tidak dimintai tolong, menawarkan pertolongan, tidak. Amma ilaika fala. Kalau engkau yang menolongku, saya tidak mau. Saya maunya Allah saja yang menolong. Beliau tidak berdoa kepada Allah. Keadaannya menggambarkan beliau membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia mengatakan, Nabi Ibrahim mengatakan, faqala ahabbu al-amrayni ilaihi ahabbuhuma ilayya. Apapun keputusan Allah terhadapku, kalau keputusan itu memang dicintai diridhoi Allah, itu pula yang aku cintai. Kalau memang aku dilempar api ini kemudian aku akan mati, kalau itu memang baik dan itu keputusan Allah, maka aku pun ridha. Nabi Ibrahim. Pada akhirnya ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin, selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim ini berdoa as-su'alu bil hali. Tidak mengucapkan kata, tapi keadaan dia menunjukkan dia butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang rajin ibadah, malam hari dia bangun, dia sholat tahajud,
Dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarangnya. Ini menunjukkan keadaannya. Keadaannya butuh Allah. Ketika orang dalam keadaan ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendirinya akan tahu setiap permasalahan dan yang kita butuhkan. Para rawuh ingkang kula hormati, ini yang kedua. Yang pertama tadi as-su'alu bil lafzi, permohonan kita, doa kita kepada Allah dengan mengucapkan kata. Yang kedua as-su'alu bil hali, keadaan kita menunjukkan kita butuh Allah. Kemudian tingkatan doa itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama doanya orang awam. Apa itu doa orang awam? Permintaan atau permohonan yang sifatnya temporer. Kita pengen sukses di dunia ini. Kita pengen lulus menjadi pegawai, lulus ujian. Ini termasuk doa awam. Yang kedua, pengakuan ketidakberdayaan. Artinya doa yang kita ucapkan itu bukan permintaan, akan tetapi pengakuan kalau kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini salah satu doa. Bentuknya apa? Ketidakberdayaan, bukan permintaan. Kemudian yang ketiga, berupa bisikan tentang kecintaan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Allahumma antas salam. Kita tidak minta apa-apa, tapi kita sebagai hamba, kita cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lantunkan di dalam doa-doa kita. Ini adalah bisikan kecintaan seorang hamba kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengapa kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, kenapa kita harus berdoa? Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan permintaanmu. Bahkan kalau kita tidak berdoa, apa yang terjadi? Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Kita dianggap sebagai orang yang sombong terhadap beribadah kepada Allah. Maknanya apa? Kita tidak mau berdoa. Seakan-akan kita mampu berdiri di atas kaki kita sendiri, tidak membutuhkan bantuan Allah, tidak membutuhkan pertolongan Allah. Dan konsekuensinya sangat berat. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini yang pertama, itu perintah. Kalau kita tidak melaksanakan perintah, maka dosa. Maka konsekuensinya sebagaimana yang tercantum di dalam firman ini. Yang kedua, doa adalah ibadah yang disenangi oleh Allah. Maka di dalam kitab namanya Mufidul Ulum wa Mubidul Humum. Di dalam kitab ini disebutkan di dalam al-babu al-awwal fi ma'na doa. Jadi bab pertama tentang apa itu makna doa. Sama ad-du'a ibadatun. Bahwasannya doa itu merupakan ibadah. Ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Wa du'a'u lahu kashfun wa ijabatun. Di dalam doa itu ada penyingkapan, pengkabulan doa, wa ijabah, terkabulnya doa. Maka Nabi Muhammad SAW sebagaimana dikutip di dalam kitab ini, mamin muslimin, beliau bersabda,
ma min muslimin yad'u bida'watin, tidaklah seorang muslim itu berdoa dengan suatu doa la yakunu fiha ithmun, syaratnya tidak ada dosa di dalam doa itu. Loh, kok dalam doa ada dosa? Contohnya kita berdoa, ya Allah lancarkanlah apa yang akan aku lakukan malam nanti, ternyata ngerampok. Nah, ini namanya doa di dalamnya mengandung dosa. Wala qati'atu rahimin, dan di dalam doa itu tidak ada permohonan untuk memutuskan silaturahim. Ya Allah, saya itu sama dia itu sudah saya pengennya tidak ketemu sama dia. Ini namanya qati'ur rahim. Maka kalau tidak ada dua perkara ini di dalam hadis ini, spesifik di dalam hadis ini, maka apa yang terjadi? Illa a'tahu wa ta'ala, doa itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa kita berdoa? Yang kedua, doa itu adalah ibadah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seakan-akan doa ini sepele, akan tetapi mempunyai makna yang luar biasa di balik doa ini. Maka kita diingatkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kita menyepelekan sesuatu yang kecil sehingga kita tidak melakukannya, dan janganlah kita menyepelekan sesuatu yang kecil dari maksiat yang kita lakukan sehingga kita tidak meninggalkannya, karena kita tidak mau tahu apakah amal yang mana yang akan masukkan kita ke dalam surga. Para rawuh ingkang kula hormati. Kemudian yang ketiga, nah ini saya akan sampaikan ilustrasi. Saat ini musim hujan. Kalau misalkan kita bepergian, misalkan ke Salatiga, kita naik sepeda motor, tentu kita akan menyiapkan mantol, jas hujan. Kalau tidak kita siapkan, maka kehujanan kita. Kita mau ke Semarang misalkan, pakai sepeda motor, tentu kita menyiapkan helm. Kalau kita ke Semarang tidak pakai helm, takutnya ditangkap polisi, dan seterusnya. Demikian pula ketika kita perang tentu kita menyiapkan alat-alatnya, alat peperangan. Tidak mungkin kita perang dengan tangan kosong. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Musnad Abu Ya'la, mengatakan, ala adullukum ala mayunjikum minaduwikum, maukah kamu aku kasih tahu, beritahu sesuatu yang bisa menyelamatkanmu dari musuh-musuhmu, wa yadirru lakum arzaqakum, dan dengan sesuatu ini tidak saja musuh kamu bisa hadapi, tetapi membuat rezekimu lancar. Kata Kanjeng Nabi. Apa itu? Tad'unallaha, engkau memohon kepada Allah, engkau berdoa kepada Allah. Kapan waktunya? Fi lailikum wa naharikum, pada malam-malammu dan pada siang-siangmu. Kenapa demikian? Fa inna du'a silahul mu'min, karena doa itu senjatanya orang yang beriman. Maka yang ketiga, doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Yang keempat, mengapa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Doa itu menjadi sebab dibukanya pintu rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Sunan Tirmidzi disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man futiha lahu minkum babud du'ai, barang siapa yang dibukakan untukmu pintu doa, futihat lahu abwabur rahmah, maka dia telah dibukakan untuknya pintu-pintu rahmat. Artinya ketika kita berdoa kepada Allah, pintu rahmat itu sedang dibuka oleh Allah. Kemudian
Selanjutnya, kenapa kita mesti berdoa? Doa itu adalah sunnah Rasul. Tidak hanya Rasulullah Muhammad SAW, tetapi doa-doa ini juga dipanjatkan oleh seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berdoa, tidak hanya sunnah Nabi Muhammad SAW yang kita ikuti, tetapi doa seluruh nabi, tetapi sunnah seluruh nabi yang kita ikuti. Kemudian kenapa kita berdoa? Doa itu adalah akhlak seorang mukmin sejati. Maka kalau kita ingin meningkat menjadi seorang mukmin yang sejati, maka memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kenapa kita mesti berdoa? Berdoa kepada Allah itu akan mengubah takdir Allah. Takdir itu bisa dirubah dengan adanya doa. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh banyak perawi, saya akan kutipkan dari salah satunya, yaitu di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki itu la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuhu, dia terhalang oleh dosa sehingga menghalanginya untuk mendapatkan rezeki. Wala yuraddu al-qadara illa ad-du'a, dan tidak ada yang bisa menahan takdir itu kecuali doa, merubah takdir itu kecuali doa. Ketika Allah telah menentukan sesuatu, itu tidak akan berubah. Yang bisa merubah itu adalah doa. Wala yazidu fil umuri ilal bir, dan di dalam umur itu tidak akan bertambah kebaikan kecuali kalau orang itu melakukan kebaikan. Selanjutnya, kenapa kita mesti berdoa kepada Allah? Doa itu merupakan pengakuan hamba bahwasannya dirinya itu tidak berdaya di hadapan Allah, dirinya lemah di hadapan Allah. Ini mengapa kita berdoa, pengakuan kalau kita ini lemah di hadapan Allah. Khuliqal insanu dhaifa, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai manusia, engkau itu yang membutuhkan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan dialah yang maha kaya, Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, yang menjadi permasalahan, kadang-kadang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sepertinya doa itu tidak dikabulkan. Mengapa begitu? Padahal di dalam Al-Qur'an disebutkan wa idza sa'alaka ibadiyanni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Apabila hamba-hambaku itu meminta kepadaku, berdoa kepadaku, maka katakanlah wahai Muhammad, aku ini dekat, aku kabulkan doa mereka. Tetapi kita berdoa, kenapa seakan-akan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Di dalam tafsir Asy-Sya'rawi, tafsir ini ditulis oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ketika beliau menerangkan wa idza sa'alaka ibadi anni dan seterusnya ini. Beliau menulis di sini wa na'rifu, beliau mengatakan, dan kita tahu anna fihi, di dalamnya, ketika beliau menerangkan wa idza sa'alaka ibadi, ibadun itu artinya hamba-hamba Allah. Farqan baina abidin wa ibadin. Di sana ada perbedaan antara kata abid dan ibad, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam tafsirnya. Di dalam ayat ini yang dipakai oleh Allah itu wa idza sa'alaka ibadi, ibadun, bukan abidun. Apa beda maknanya? Beliau mengatakan di dalam bahasa sahihun anna mufrada kullin minhuma, betul kalau bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya daripada ibad atau abid itu sama, yaitu abdun, hamba.
Satu orang hamba itu abdun. Nanti dijamakkan menjadi ibadun boleh, abidun boleh. Tetapi ketika menjadi ibadun atau abidun itu mempunyai arti yang berbeda. Maka apa bedanya di sini? Kata beliau, wa hunaka man yahtaruna tamarruda 'alal haqqi. Ada hamba-hamba Allah itu yang diinginkan justru memberontak dari kebenaran. Yang diinginkan memberontak dari kebenaran. Itulah yang disebut dengan abidun. Dia hamba Allah, dia ciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Abidun. Lakinnal ibad, akan tetapi ibad, hamba-hamba Allah yang disebut sebagai ibad, humul ladzina ikhtaru al-inqiyad lillahi fi kullil umur, yaitu orang-orang yang memilih untuk tunduk kepada perintah Allah di dalam setiap urusannya. Maka di sini wa idza sa'alaka ibadi, artinya apa? Kita mesti meningkat dari abid menuju ibad. Artinya kita melaksanakan kewajiban kita dulu semaksimal mungkin, baru Allah ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa doa itu seakan-akan tidak dikabulkan oleh Allah? Masih saya mengutip tafsir Asy-Sya'rawi yang ditulis oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau mengilustrasikan, menggambarkan ngeten. Qad yatlubu minka ibnuka shaghir, ada anakmu kecil laki-laki, dia minta kepadamu, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, antashtariya lahu musaddasan, untuk membelikan pistol. Nah ini musaddas ini pistol beneran, bukan mainan. Kita punya anak kecil pengen pistol. Wa huwa yadhunnu anna mas'alatal musaddasi khairun. Anak kecil ini taunya punya pistol itu bagus buat mainan. Anak kecil. Lakinnaka, akan tetapi kamu, kata Syekh Mutawalli, tu'akhiru talabahu, tidak langsung membelikan, wa taqulu lahu, dan mengatakan kepadanya, fima ba'd, nanti saja, sa'ashtari lakal musaddas insyaallah, nanti saja tak belikan kalau sudah besar. Wa tamatala wa la ya'tihi bil musaddas, terus diulur-ulur sampai dia besar dewasa. Fahal adamu maji'ika bil musaddas lahu ala wafqi ma ra'a huwa man'ul khair. Apakah kita tidak membelikan pistol itu kepada anak kecil kita ini berarti kita tidak baik kepada anak kita? Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, inna man akalil musaddasi anhu, sesungguhnya engkau tidak memberikan dia pistol itu justru faidatun, mendatangkan kemanfaatan, wasiyanatun, dan mendatangkan perlindungan, wa khairun lil ibni, dan kebaikan pada anak itu. Ternyata ada kebaikannya, jadi tidak mesti langsung dikasih. Maka di Amerika itu, kalau saya boleh cerita, saya pernah ketemu sama orang dan saya tanya, kenapa di Amerika itu banyak anak di berita itu ke sekolah bawa pistol, nembak teman-temannya. Ada anak nembak orang tuanya, ada anak nembak anaknya sendiri. Ternyata di sana memang pistol atau senapan itu legal. Jadi dijual belikan. Kenapa begitu? Karena di sana tidak aman, tidak seperti kita. Hidup bermasyarakat, di sana tidak, individu. Jadi yang bisa menyelamatkan mereka ya diri mereka sendiri. Maka di rumah itu harus ada senjata untuk mengusir orang jahat kalau datang ke rumahnya. Nah kadang-kadang teledor orang tua ini diambil sama anaknya, akhirnya ditembakkan dirinya sendiri, ditembakkan temannya.
Maka ada kasus, kalau tidak salah di 2015 itu ada anak mengambil pistol dari bawah sofa, kemudian ditembakkan kepada dirinya sendiri, bunuh diri anak itu. Orang tuanya kemudian dihukum, anaknya meninggal, orang tuanya dihukum karena teledor. Nah, ini fakta di Amerika. Kalau dihilangi, kejahatan akan lebih banyak. Nah, kita anak kecil menyangka itu baik, ternyata tidak. Sama dengan misalkan ada anak umur 7 tahun minta dibelikan sepeda motor. Apakah kita akan membelikan kira-kira? Tentu tidak, 7 tahun. Kalau dia sudah SMP, misalkan sudah kelas 3, 2 masuk 3, sudah SMA mungkin, sudah bisa dibilangin untuk hati-hati. Karena kalau harus ke sekolah jalan kaki jauh, mungkin sudah bisa. Tapi anak 7 tahun misalkan, maka belum bisa. Seperti konteks senapan ini tadi. Maka ketika orang tua tidak memberikan kepada anak, belum tentu orang tua itu tidak baik kepada anak. Karena orang tua lebih tahu psikologi anak. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih tahu kita sebagai ciptaan daripada kita sendiri. Bisa jadi apa yang kita minta itu tidak baik. Maka sampai di dalam Al-Quran itu disebutkan tabiat manusia. Wayat'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi. Manusia itu kadang-kadang tergesa-gesa untuk berdoa. Berdoa apa? Untuk keburukan dirinya. Sebagaimana dia berdoa untuk kebaikannya. Ketika kita ada masalah, misalkan masalahnya berat menurut kita, kita berdoa kepada ya Allah, mending saya meninggal saja. Nah, ini kan buruk ini. Maka Allah tidak kabulkan ini. Kenapa begitu? Allah lebih tahu daripada kita, menjelaskan kepada kita, kamu ini sebagai manusia, wa kanal insanu ajula. Kamu itu suka tergesa-gesa. Kita suka cepat-cepat memutuskan. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin menurut kita berat, kita berdoa yang jelek. Maka ini tidak dikabulkan oleh Allah. Maka ini rahasia mengapa kadang-kadang doa itu kita rasa tidak dikabulkan. Sebenarnya bukan tidak dikabulkan, kemungkinan itu depending. Kemungkinan tidak dikabulkan diganti oleh Allah itu dengan sesuatu yang lain, karena itu buruk untuk kita, dan seterusnya dan seterusnya. Para sedaya ingkang kula hormati, menika masalah doa. Mudah-mudahan apa yang kita terangkan pada hari ini bisa kita ambil kemanfaatannya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.